Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar semuanya kawan-kawan? Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian tentang mengenali gejala marah. Karena dalam ilmu psikologi pendidikan itu terdapat gejala-gejala dalam manusia. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang gejala marah. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi marah. Marah adalah respon emosional alami terhadap ancaman, ketidakadilan, frustasi, atau provokasi. Gejala marah bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, emosional, maupun perilaku. Nah, berikut adalah penjelasan rincian mengenai gejala marah. Oke? Oke, yang pertama kita ada gejala fisik. Saat seseorang marah, maka tubuhnya mengalami perubahan fisiologis yang dipacu oleh sistem saraf simpatik dari pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Beberapa gejala fisik yang muncul antara lain, yang pertama ada detak jantung meningkat. Saat kita marah, maka detak jantung kita akan meningkat secara drastis. Maksudnya tubuh kita bersiap untuk melawan atau lari. Fight or fight response. Kemudian yang kedua ada tekanan darah naik. Akibat dari tekanan darah naik adalah peningkatan aktivitas sistem kardiovaskuler. Nah, yang kedua ada yang namanya gejala emosional. Marah bukan hanya sekedar reaksi fisik, tetapi marah juga melibatkan berbagai emosi, seperti yang pertama frustasi atau merasa terhambat atau tidak mampu mengatasi situasi. Yang kedua ada jengkel atau perasaan tidak nyaman yang berkembang menjadi kemarahan. Ada juga benci atau dendam. Bisa muncul jika marah tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian ada juga merasa tidak dihargai atau ketika harga diri atau hak dianggap diremehkan. Kemudian ada kehilangan kontrol. Beberapa orang merasa marahnya sulit dikendalikan. Itu yang dinamakan kehilangan kontrol. Nah, jadi kawan-kawan saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi gejala marah. Yang pertama ada mengenali gejala marah. Mengenali gejala marah seperti denyut jantung yang cepat, keringat dingin, dan otot yang tegang. Itu biasanya bisa kita pahami dengan sendirinya. Kemudian ada mengaku bahwa kita sedang marah dan tidak mencoba untuk menyangkai atau mengabaikannya. Kemudian ada tips yang kedua. 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 Tips yang ketiga ada menggunakan teknik relaksasi. Menggunakan teknik relaksasi seperti pernapasan, seperti meditasi, atau yang membantu mengurangi stres dan kecemasan. Kemudian ada juga mencoba untuk rileks dan melepaskan ketegangan otot. Bisa dicoba kita menarik nafas, kemudian ditahan dan dihembuskan pelan-pelan. Oke teman-teman, karena saya sudah menjelaskan. 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 Baiklah teman-teman, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan
Marah adalah emosi normal, tetapi jika tidak dikendalikan dengan baik, bisa merusak hubungan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan emosional. Memahami gejala marah dapat membantu seseorang mengenali tanda-tandanya lebih awal dan mengelolanya dengan cara yang lebih sehat dan baik. Baiklah teman-teman, terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika perkataan saya ada yang salah dan ada yang menyinggung teman-teman, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.